Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, kali ini kita akan membahas film tahun 2012 yaitu Vivarium, mengisahkan tentang suami istri yang berniat membeli rumah, namun setelah ia mencoba untuk melihat-lihat rumah tersebut, ia terjebak di sana selamanya. Film diawali oleh seorang perempuan cantik, Gemma, yang bekerja sebagai guru TK. Setelah selesai, ia menemui kekasihnya yang berada di tempat yang sama. Lalu mereka menaiki sebuah mobil dan berniat untuk mencari rumah. Mereka pun mendatangi sebuah agen perumahan dan berniat untuk melihat-lihat saja karena belum punya cukup uang. Namun, sang agen yang bernama Martin mengatakan bahwa mari lihat saja rumah itu. Tidak jadi beli juga tidak apa-apa. Namun, Tom yang segan memutuskan untuk pulang saja, tapi si Martin mencoba meyakinkannya bahwa tidak apa-apa jika hanya melihat. Mereka pun setuju dan bergerak menuju perumahan. Sesampainya di perumahan yonder, mereka pun dibuat kagum oleh suasana perumahan yang begitu asri dan terstruktur. Mereka pun berhenti di rumah 09 dan diajak masuk untuk melihat. Mereka pun mendatangi tempat demi tempat, namun Tom yang tidak punya cukup uang meminta untuk pulang, tapi si Martin meminta mereka untuk melihat ruangan terakhir di belakang rumah. Setelahnya, si Martin pun hilang. Bahkan mobilnya yang terparkir tadi pun tidak ada. Hal ini membuat keduanya curiga dan memutuskan untuk pulang. Namun, setelah berputar berkali-kali, mereka hanya akan kembali pada rumah nomor 9 hingga larut malam. Dan hal yang paling aneh adalah mobil tadi kehabisan bensin dan berhenti tepat di depan rumah nomor 9. Karena kelelahan dan tak ada pilihan, mereka pun menginap di rumah tadi. Mereka pun memakan makanan yang ada di sana. Esoknya, si Tom memutuskan untuk manjat ke genteng. Ia berharap dapat menemukan jalan keluar dari atas sana. Namun, yang ia lihat hanyalah rumah dengan bentuk serupa sepanjang mata memandang. Ia pun semakin frustasi. Tak putus asa, ia mencoba mengikuti arah matahari hingga larut malam. Namun, mereka kembali lagi ke rumah tersebut. Karena kesal, ia membakar rumah tersebut. Esok paginya, mereka mendapati sebuah kotak aneh. Saat mereka membuka, isinya adalah seorang bayi dengan sebuah catatan besarkan anak ini, dan kalian akan bebas. Keanehan pun kembali terjadi saat mereka melihat rumah yang dibakar semalam kembali utuh. Lalu, hanya dalam 3 bulan anak tadi telah menjadi bocah ingusan. Ia tumbuh sangat cepat dan suaranya pun tak seperti bocah. Setiap hari mereka merawatnya. Namun bocah ini hobinya teriak. Kalau gak dikasih atau telat makan ia bakal teriak kencang. Pernah waktu itu, si bocah teriak mulu pas mau makan. Karena kesal si Tom melemparkan makanan tadi ke dinding dan mengurungnya di mobil. Suatu hari, si Tom yang sedang ngudut membuang puntung rokoknya ke rumput dan betapa kagetnya ia setelah menemukan bahwa terdapat tanah liat di bawahnya. Merasa ada kesempatan, ia pun mulai mencangkulnya dan berharap menemukan aliran air yang dapat mereka ikuti. Beberapa hari kemudian, anak itu tumbuh menjadi orang dewasa dengan sangat cepat. Ia suka berjalan-jalan keluar dan pulang larut malam. Karena curiga, Gemma mengikutinya namun, yang ia dapat hanya tersesat. Lanjut, saat tengah menggali tanah yang telah dalam, ia menemukan sesuatu yang membuatnya sangat shock. Tom menemukan bungkus mayat. Ia pun mati ketakutan dan naik ke atas. Karena sangat kelelahan menggali seharian, ia terbaring lesu di halaman. Saat Gemma ingin membawanya masuk, bocah tersebut mengunci rumah dari dalam dan tak membiarkan mereka masuk. Walau sudah memohon, pintu itu tetap saja tidak terbuka. Mereka pun tidur di dalam mobil, dan paginya Gemma meminta tolong pada bocah itu untuk membantu Tom. Namun, ia menolak dan santuy pergi. Saat Tom sudah pasrah, ia menceritakan kisah indahnya dengan Gemma dan mengatakan bahwa ia beruntung punya cewek segelis Gemma. Saat telah napas terakhir, si Tom datang membawa kotak. Gemma bergegas membukanya, namun ia shock berat saat mendapati isinya adalah kantong mayat. Dasar bocah kampret. Saat telah dibungkus, si Tom membuangnya ke tanah galian tersebut. Karena kelelahan, ia memutuskan tidur di mobil. Gemma merasakan tak ada gairah hidupnya dan ikut menyerah. Lalu, si Tom datang lagi dan membawa kantong mayat untuknya. Lalu dia membuang jasad Gemma ke dalam lubang galian bersamaan dengan jasad Tom dan menutup lubang itu.
Setelahnya dia mengisi bensin mobil dan keluar dari perumahan tersebut dengan sangat mudah. Ia menemui Martin yang tengah sekarat dan membungkusnya juga dengan kantong mayat. Lalu menggantikan posisinya sebagai agen perumahan. Si bocah itu pun menjadi Martin dan menunggu target selanjutnya. Selesai. Itulah alur dari film Vivarium. Bagaimana, apakah kerasa aura sumpek dan pasrahnya film ini membuktikan kalau gak semua pemeran utama selamat koi. Oke, itu aja, jangan lupa like, komen, dan subrek ya. Komen di bawah untuk request film selanjutnya.